Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Taufik Hidayat dari Manajemen Keuangan akan memaparkan tugas MIT Seminar Manajemen Keuangan. Manajemen modal kerja oleh kelompok 1. Modal kerja. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mendapatkan keuntungan. Cara perusahaan memaksimalkan modal kerja. Suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen modal kerja dalam melaksanakan tugas dengan lebih memperhatikan penggunaan modal dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Untuk menarik investor menanamkan sahamnya untuk perusahaan. Efisiensi modal kerja juga menunjukkan prestasi manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Manajemen piutang dan kredit oleh kelompok 2. Piutang. Piutang merupakan salah satu aksi pelancar yang timbul dari adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan. Kebijakan penetapan kredit. 1. Standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan pelanggan. 2. Syarat kredit. Syarat kredit mencakup dua hal, yakni 1. Periode kredit, dan 2. Beberapa besar diskon yang akan diberikan pada periode diskon. 3. Kebijakan penagihan dan prosedur yang meliputi waktu dan cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Manajemen persediaan oleh kelompok 3. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory. 3. Persediaan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. 4. Persediaan barang jadi, finished good inventory. Resiko dan hasil pada aset oleh kelompok 4. Resiko. Resiko adalah akibat dari ketidakpastian atas suatu tujuan. Oleh karena itu, resiko baik berupa tantangan maupun kesempatan harus dikelola secara efektif dan memadai, sehingga tujuan perusahaan tercapai. Penggolongan resiko. Resiko perekonomian umumnya resiko yang timbul karena adanya pengaruh keadaan perekonomian umum, misalnya kebijakan fiskal dan moneter. 2. Resiko inflasi dan disinflasi. Risiko perusahaan dan masalah khusus. 4. Resiko internasional. Resiko yang timbul karena perusahaan memproduksi barang secara internasional dan multinasional. Rasio keuangan oleh kelompok 5. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dan menilai kinerja perusahaan. Kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tertentu.
Analisis dana dan aliran kas atau cash flow oleh kelompok 6. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Bagi manajer keuangan, fungsi perencanaan ini berarti bahwa ia harus melakukan perencanaan. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Dapat dikatakan analisis arus kas semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas. Penganggaran modal oleh kelompok 7. Penganggaran modal sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi dan penanaman saham. Bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan, dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Teknik penganggaran modal. 1. Net present flow. 2. Payback period. 3. Internal rate of return. 4. Profitability index. 5. Hubungan antara net present flow, profitability index, dan international rate of return. Biaya modal dan struktur modal oleh kelompok 8. Biaya modal adalah biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh dana untuk mendanai investasi atau operasional perusahaan. Struktur modal ialah pertimbangan atau perbandingan pada dana jangka panjang perusahaan yang dapat ditunjuk oleh perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Biaya modal terdiri dari 1. Biaya modal secara individu, biaya modal dari hutang perniagaan, biaya modal dari hutang wesa, biaya modal dari hutang jangka pendek, biaya hutang dari obligasi, biaya penggunaan modal dari saham preferen, dan biaya modal dari laba ditahan. 2. Biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata pertimbangan dari seluruh modal yang digunakan, yang disebut dengan weighted average cost of capital. Terdapat beberapa teori dalam menjelaskan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Teori tersebut berusaha menjelaskan bagaimana struktur modal dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Termasuk diantaranya adalah 1. Teori pendekatan tradisional. 2. Teori pendekatan Modigliani. 3. Teori trade-off dalam struktur modal. 4. Teori pecking order. 5. Teori asimetri informasi dan signaling. Besar kecilnya struktur modal yang digunakan perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya 1. Tingkat bunga. 2. Stabilitas earning. 3. Susunan aktiva. 4. Kadar resiko aktiva. 5. Besarnya jumlah modal dibutuhkan. 6. Keadaan pasar modal. 7. Sifat manajemen. 8. Besarnya perusahaan. Konsep biaya modal adalah menentukan besar biaya real dari penggunaan modal dari masing-masing sumber dana, untuk kemudian menentukan biaya modal rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan perusahaan, dan ini menunjukkan tingkat penggunaan modal perusahaan.
Sekian pemaparan materi dari saya. Billahi fisabililhaq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.